Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hafiz, NIM 0701232044, kelas IPA 1. Di sini saya akan membuat video pembelajaran, yaitu yang berjudul pemrosesan data lanjutan untuk memenuhi tugas arsitektur dan organisasi komputer. Baik, langsung saja sini kita masuk ke modulnya. Jadi tujuan mempelajari ini yaitu mempelajari dan memahami tentang komponen utama CPU, fungsi CPU, struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, control unit dan register. Nah, yang di sini pertama ada Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dari sistem komputer yang menjadi komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen, yaitu Arithmetic dan Logic Unit atau ALU, Control Unit, dan Register CPU Interconnections. Di dalam komputer ada beberapa komponen, yaitu input dan output, sistem bus, CPU, dan memori. CPU sendiri ada register, arithmetic dan login unit, internal CPU, interconnection, control unit. Nah, fungsi CPU sendiri ada yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Nah, di sini ada pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama operasi pembacaan instruksi atau fetch, yang kedua ada operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Aksi CPU sendiri yang pertama yaitu CPU ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU ke input dan output, perpindahan data dari CPU ke modul input dan output dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat ada kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, di sini ada gambar komponen internal CPU seperti ini, ada ALU, control unit, dan register. Di sini ada siklus fetch atau eksekusi dilaksanakan dan dijalankan. Yang pertama, pada step siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Dan yang keempat, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan atau diterjemahkan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ya, yang pertama yaitu start, lalu mengambil instruksi berikutnya dan mengeksekusi instruksi, dan halt. Siklus instruksi di sini Interaction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang dieksekusi, biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit pada memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Selanjutnya instruction fetch atau if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Selanjutnya ada instruction operation decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi yang menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan.
Dan berikutnya ada Operand Address Calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Berikutnya ada Operand Fetch, adalah mengambil operand dari memori atau dari modul input-output. Berikutnya ada Data Operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintah dalam instruksi. Dan berikutnya ada Operand Store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori.